Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Firdaus bersama teman kelompok saya yaitu Satya Rastio Bagus Widodo akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu membuat usaha di bidang teknologi atau secara online yaitu jasa desain grafis online. Yang pertama adalah karakteristik konsumen yaitu ada demografi, psikografi, dan kebiasaan konsumen. Demografi adalah kualitas SDM didominasi oleh anak muda yang memiliki kemampuan menggabungkan budaya dengan seni yang mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Apalagi hingga tahun 2035, Indonesia akan mengalami bonus demografi yang mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60% pada tahun 2030 dan diantaranya adalah penduduk muda dengan rentang usia 16-30 tahun sebesar 27%. Dengan potensi penduduk muda Indonesia menjadi kreatif kelas, dapat menjadi suatu peluang yang dapat mendukung dikembangkannya industri kreatif di Indonesia ini. Menurut data dari Google Trends tahun 2021, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan minat terhadap desain grafis yang tinggi di Indonesia. Minat yang tinggi tersebut dapat dilihat baik dari 17 tahun terakhir, sekitar 65%. 5 tahun terakhir, minat 65% tersebut 1 tahun terakhir, minat 58%. Minat masyarakat Indonesia terhadap desain grafis yang direkap oleh Google Trends tersebut setidaknya dapat menggambarkan seberapa tinggi konsumsi produk desain grafis baik oleh konsumen efektif maupun potensial. Mengingat belum ada data akurat yang menyajikan mengenai kondisi konsumsi produk desain grafis di Indonesia, model penelitian tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan menyebarkan kuesioner online terhadap klien-klien desain grafis Kota Malang. Penelitian dilakukan mulai dari 28 November hingga 12 Desember 2020. Populasi dan sampel berdasarkan hasil perhitungan dari rumus Lemshow. Diambil 100 sampel klien desainer grafis Kota Malang sebagai responden dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan menggunakan non-probability sampling karena populasi yang tidak dapat didefinisikan. Metode penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil orang-orang sebagai sampel yang dipilih oleh peneliti menurut ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Dikutip dari Pramudias. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Menurut Miles dan Huberman, terdapat 3 jalur analisis data kuantitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Diketahui profil dari jumlah klien desainer grafis Kota Malang yang merupakan responden berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 47 orang atau sebesar 48%, dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 50 orang atau 52%-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan. Diketahui profil dari jumlah klien desainer grafis Kota Malang yang merupakan responden berdasarkan tujuannya memesan desain. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang memesan desain dengan tujuan branding usaha, misal pembuatan logo, desain kemasan, konten digital, marketing atau sejenisnya, berjumlah 47 orang atau sebesar 48,5%. Responden yang memesan desain dengan tujuan menyampaikan informasi, misal membuat spanduk pengumuman, poster lomba, brosur event atau sejenisnya, berjumlah 34 orang atau sebesar 35,1%. Responden yang memesan desain dengan tujuan tugas kuliah berjumlah 13 orang atau sebesar 13,4%. Responden yang memesan desain dengan tujuan yang lainnya berjumlah 2 orang atau sebesar 2,1%. Dan responden yang memesan desain dengan tujuan ketiga-tiganya, branding usaha, menyampaikan informasi, dan tugas kuliah, jumlah 1 orang atau sebesar 1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memesan desain dengan tujuan untuk branding usaha. Faktor kebudayaan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas klien berasal dari Tulungagung, Malang, dan Blitar. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyana, bahwa sub budaya yang terdiri dari suku bangsa, agama, dan wilayah geografis berperan dalam pembentukan perilaku konsumen. Dalam penelitian ini, desainer grafis Kota Malang banyak memperoleh permintaan dari klien yang berasal dari Tulungagung, Malang, dan Blitar karena secara geografis Tulungagung dan Blitar dekat dengan Malang Raya. Selain itu, menurut Graha,
Karena daya beli lokal Kota Malang yang rendah membuat para desainer grafis memasang harga murah untuk jasanya. Hal ini yang membuat klien yang berasal dari luar Kota Malang memesan desain ke desainer grafis Kota Malang. Karena berdasarkan hasil penelitian ada beberapa klien dari berbagai kota namun memesan desain ke desainer grafis Kota Malang. Faktor sosial berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas klien berprofesi sebagai mahasiswa dan wirausaha. Hal ini dapat diterima sesuai hasil penelitian. Tujuan memesan desain mayoritas adalah untuk branding usaha, menyampaikan informasi, dan tugas kuliah. Klien yang berprofesi sebagai wirausaha tentu saja membutuhkan desain grafis untuk branding usaha atau sekedar menyampaikan informasi. Mahasiswa juga selain untuk tugas kuliah, banyak responden mahasiswa yang membutuhkan desain untuk branding usaha bagi yang memiliki pekerjaan sampingan berwirausaha. Sesuai dengan dikemukakan oleh Kotler dan Keller, bahwa kelas-kelas sosial yang berbeda menurut pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku yang berbeda dalam tingkah laku pembelian barang dan jasa. Faktor pribadi berdasarkan hasil penelitian mayoritas klien berusia dengan kisaran 20-24 tahun. Dirangkum dari dua kisaran usia mayoritas, yang berarti penduduk usia muda yang produktif lah yang mendominasi. Hal ini sama seperti hasil survei Bekraf 2017 pada 301 konsumen produk kreatif di masing-masing subsektor industri kreatif, yakni film, animasi dan video, aplikasi dan game developer, musik, fashion, kria, dan kuliner, yang mana didominasi oleh usia muda. Penduduk muda di Indonesia ini berpotensi sebagai kreatif kelas di masa depan. Yang kedua ada psikografi. Karakteristik psikografis konsumen, karakteristik dan sikap menurut sifat kepribadian masing-masing konsumen dalam menanggapi tentang diferensiasi desain produk berbeda-beda. Beberapa sifat kepribadian khusus yang memberikan wawasan mengenai perilaku konsumen terhadap diferensiasi desain produk dan akan dibahas dengan sebagai berikut ini. Yang pertama, keinovatifan konsumen. Inovator adalah mereka yang cenderung menjadi orang pertama mencoba berbagai produk, jasa, atau praktik baru. Inovator tersebut sering menjadi petunjuk atas faktor-faktor yang akhirnya akan menentukan sukses atau gagalnya produk atau jasa baru tertentu. Konsumen yang inovatif cenderung mendekati produk baru atau yang belum dikenal dengan keterbukaan yang besar dan sedikit kekhawatiran. Perilaku inovatif merupakan pernyataan dari kebutuhan individu akan keunikan. Para konsumen yang mencari keanekaragaman cenderung merupakan orang yang suka beralih merek dan membeli berbagai produk dan jasa inovatif. Konsumen yang inovatif tampaknya lebih bersedia menerima ketidaklaziman dan keunikan. Mereka lebih bersedia mengandalkan nilai-nilai dan standar mereka sendiri daripada penilaian orang lain. Mereka juga bersedia menanggung risiko pilihan produk yang jelek untuk meningkatkan keterbukaan mereka terhadap berbagai produk baru yang akan memberikan kepuasan. Yang kedua, kebutuhan akan keunikan. Banyak orang yang mencoba untuk menjadi unik. Bagi orang-orang ini, menjadi selaras dengan harapan atau standar orang lain, baik dalam penampilan mereka ataupun dalam hal-hal yang mereka miliki, adalah sesuatu yang harus dihindari. Lebih dari itu, kita berharap akan lebih mudah untuk menyatakan atau tampil beda dari orang lain. Jika seseorang tidak harus memperdulikan kritikan dari orang lain mendukung pernyataan tersebut, dapat suatu penyajian terbaru dari konsumen yang melakukan keunikan untuk menyelidiki keadaan bahwa individu-individu membutuhkan keunikan yang tinggi untuk membuat atau tidak membuat bermacam-macam pilihan di luar kebiasaan. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa ketika konsumen diminta untuk menjelaskan pilihan mereka, mereka tidak memperdulikan kritikan orang lain, mereka lebih mudah menerima untuk membuat pilihan yang unik. Dan yang ketiga adalah pencarian variasi, sifat yang digerakkan oleh kepribadian yang sama dan berhubungan dengan tingkat stimulasi optimum, kesediaan yang lebih besar untuk mengambil risiko, mencoba berbagai produk baru, menjadi inovatif, dan mencari informasi yang berhubungan dengan pembelian, adalah pencarian variasi atau kesenangan baru. Ada berbagai tipe konsumen pencari variasi, yaitu perilaku yang bersifat penyelidikan pengalaman orang dan keinovatifan pemakaian. Para pemasar sampai tingkat tertentu diuntungkan jika menawarkan berbagai pilihan tambahan kepada para konsumen yang lebih mencari variasi produk. Karena konsumen yang mempunyai kebutuhan yang tinggi akan variasi cenderung mencari pemasar yang menyediakan berbagai lini produk yang menawarkan banyak pilihan. Tetapi pemasar mungkin mencapai tingkat tertentu di mana terlalu banyak produk yang ditawarkan dengan terlalu banyak keistimewaan. Dalam kasus seperti ini, konsumen mungkin akan berpaling dan menghindari lini produk yang terlalu banyak variasi. Para pemasar sebaiknya harus menempuh solusi yang tepat, yaitu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit pilihan yang ditawarkan kepada konsumen. Yang keempat adalah diferensiasi para pemasar. Para pemasar tertarik akan pemahaman bagaimana kepribadian mempengaruhi perilaku konsumsi. Karena pengetahuan tersebut memungkinkan mereka mampu memahami konsumen dengan lebih baik dan mampu membagi-bagi serta membidik para konsumen yang cenderung menanggapi secara positif komunikasi mengenai produk atau jasa yang pemasar lakukan. Karakteristik psikografis konsumen dapat mempengaruhi perusahaan untuk mempertimbangkan diferensiasi desain produk yang akan dilakukan.
Perusahaan harus mampu menyediakan barang yang diinginkan oleh pelanggan melalui diferensiasi desain produk tersebut. Strategi diferensiasi sendiri adalah salah satu alternatif cara untuk mencari konsumen lebih banyak lagi dan memberikan kepuasan lebih tinggi kepada konsumen yang lama. Perusahaan melakukan diferensiasi dengan sendirinya jika perusahaan tersebut dapat memiliki keunikan dibanding para pesaingnya dalam sesuatu yang dinilai penting oleh pembeli. Seberapa jauh para pesaing dalam sebuah industri dapat melakukan diferensiasi antara satu sama lain juga merupakan salah satu unsur penting dalam struktur industri. Perusahaan yang dapat mencapai dan melestarikan diferensiasinya akan menjadi perusahaan yang di atas rata-rata dalam industrinya. Perusahaan dalam menciptakan produk terkadang identik dengan produk yang sudah ada. Perbedaan produk hanya ada kemasan, desain, mutu, maupun merek. Untuk lebih jelas tentang diferensiasi produk akan dijelaskan berikut ini. Menurut Kotler, diferensiasi produk adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan perusahaan pesaing. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diferensiasi produk adalah menambah variasi produk yang sudah ada dalam sebuah produk lain dengan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan perusahaan pesaing. Untuk kebiasaan konsumen akan dilanjutkan untuk kebiasaan konsumen akan dilanjutkan oleh Satya Restio Bagus Widodo. Dipersilakan. Kebiasaan konsumen yang pertama yaitu konsumen independen, backward, dan miniar. Sikap adalah suatu evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang merespon dengan cara menguntungkan atau tidak, menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif yang diberikan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sikap menyebabkan orang berperilaku secara tetap terhadap suatu objek yang sama. Sikap seseorang bertahan dalam suatu pola yang tetap, dan perubahan satu sikap mungkin memerlukan penyesuaian yang banyak dalam dinamikanya. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menyesuaikan produk mereka dengan sikap yang telah ada, daripada mengubah sikap-sikap orang. Karakteristik sikap-sikap beberapa karakteristik yang penting yaitu terdiri dari sikap senantiasa bekerja ini, berarti sikap selalu memilih sesuatu yang dianggap penting dan selalu menjadi pusat perhatian. Sikap memiliki arah, derajat, dan intensitas setara seseorang terhadap suatu objek bisa mendekat atau menjauh. Selain itu, sikap memiliki derajat tertentu, misalnya seseorang ditentukan oleh tingkat pendiriannya. Sikap mempunyai struktur ini berarti dalam diri seseorang terdapat sejumlah sikap yang tergabung dan tersusun membentuk rangkaian yang kompleks. Masing-masing sikap mungkin selaras antara yang satu dengan yang lainnya atau mungkin bertentangan. Permasalahan konsumen terhadap DKI. Permasalahan konsumen yang pertama adalah untuk menghemat waktu, dan konsumen lebih mempercayakan kepada jasa desain grafis dikarenakan keterbatasan konsumen dalam bidang tersebut. Solusi digital yang kami tawarkan yaitu berupa jasa memesan desain secara online dan membuat desainnya dari pihak kami. Bisa juga dari klien menyiapkan contohnya dan kami menyempurnakan yang diinginkan oleh klien. Nanti dari pihak kami akan mempresentasikan hasil dari beberapa desain tersebut secara online maupun offline, dan jika desain sudah fix seperti yang dimau oleh konsumen, maka kami siap mengirim desain secara online via email atau offline datang langsung menemui konsumen. Berikutnya yaitu alur yang berikutnya yaitu atau cara kerja dari solusi digital yang kami tawarkan. Pihak konsumen bisa memesan melalui website kami atau datang langsung ke kantor kami dan membicarakan masalah desain, dan tim akan mengerjakan desain tersebut, juga membuat beberapa desain, lalu tim akan mempresentasikan hasil desain pada konsumen, dan konsumen berhak memilih maupun memberi revisi pada desain yang sudah dibuat, dan bila sudah fix maka tim akan mengirim hasil desain tersebut secara online maupun offline. Ya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.